bunyi dan getaran. Percobaan hari ini mempelajari hubungan antara bunyi dan getaran dan perambatan bunyi. Tujuan percobaan mengamati fenomena bahwa bunyi adalah getaran. Mencoba membuat bunyi dengan menggunakan getaran. Pada akhirnya, Anda dapat membuktikan bahwa bunyi yang terdengar dapat berbeda tergantung pada medium merambat bunyi. Alat dan bahan untuk percobaan: gelas kertas, kawat dengan benang, pisau, kertas, penjepit kertas, benang sulam, bor penusuk, baki air, kabel. Pastikan secara visual bahwa bunyi adalah getaran. Yang perlu diperhatikan sebelum percobaan: berhati-hatilah agar pisau dan penusuk tidak melukai tangan Anda saat memegangnya. Potonglah bentuk positif di sisi gelas kertas. Gulunglah kertas dan tempatkan di lubang di sisi gelas kertas yang sudah dipotong tadi. Potonglah landasan dengan benar dan buatlah bentuk seperti ular atau kotoran dan letakkan di atas gelas kertas yang sudah dibalik. Letakkanlah gelas kertas yang sudah tersumbat di tempat rata dan tempatkan mulut Anda di ujung kertas berbentuk tabung untuk mengeluarkan bunyi hu. Buatlah bunyi hu dengan rendah dan tinggi dan lihat apa bedanya. Rangkuman percobaan: mengapa kawat ular bergerak? Karena bunyi adalah getaran. Bunyi merambat melalui udara, menyebabkan gelas kertas bergetar. Gelas kertas bergetar dan kawat berbentuk ular bergerak. Mengapa gerakannya berbeda? Tergantung pada ketinggiannya. Bunyi yang tinggi memiliki frekuensi tinggi dan bunyi yang rendah memiliki frekuensi rendah. Dengan kata lain, suara tinggi bergetar dengan cepat dan suara rendah bergetar perlahan. Jadi, jika Anda membuat suara tinggi, kawat berbentuk ular bergerak cepat, dan jika Anda membuat suara rendah, itu bergerak perlahan. Buatlah bunyi dengan menggunakan getaran. Yang perlu diperhatikan sebelum percobaan: berhati-hatilah agar tidak terluka saat menggunakan penusuk. Berhati-hatilah dalam menarik benang, jangan terlalu keras karena akan mudah terlepas dari lubang. Buat lubang di bagian bawah gelas kertas dengan penusuk. Masukkan benang sulam melalui lubang di bagian bawah kertas yang telah dibuat. Sambungkan klip ke benang yang memasuki gelas kertas dan tali sehingga klip menyentuh bagian bawah gelas kertas. Pegang gelas kertas dengan satu tangan, bungkus tisu basah dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan lain, tarik benang dan amati yang terjadi. Rangkuman percobaan: mengapa muncul bunyi keras saat Anda menarik benang yang terhubung ke cangkir? Hal ini terjadi karena
Gesekan terjadi ketika benang ditarik menggunakan water stop dan getaran gesekan merambat ke benang dan cincin di dalam gelas kertas. Mengapa bunyi yang dihasilkan bervariasi tergantung pada ukuran gelas kertas? Ini karena bunyi yang dihasilkan berbeda tergantung pada ukuran cangkir. Dengarkanlah lonceng di hanger baju. Potonglah benang panjang dan ikat benang di bagian tengah hanger baju. Gulung kedua ujung untean di sekitar jari telunjuk Anda 2 kali. Dengan lilitan benang di sekitar jari telunjuk, masukkan ke dalam saluran telinga. Tekuk punggung Anda sedikit hingga hanger berayun seperti ayunan. Kemudian, gerakkan tubuh Anda sehingga hanger menyentuh benda-benda di sekitarnya dan bunyi terdengar. Rangkuman percobaan. Mengapa bunyi kawat mengenai sesuatu yang berbeda ketika Anda mendengarnya secara langsung dan ketika Anda meletakkan jari Anda di telinga? Karena bunyi merambat melalui medium yang berbeda, menghasilkan bunyi yang berbeda. Ini karena bunyi yang mengenai udara berbeda dari bunyi yang terdengar melalui udara. Rangkuman percobaan hari ini. Bunyi adalah getaran. Pada suara kita melihat getaran suara itu dengan menggerakkan kawat berbentuk ular. Tidak hanya suara manusia, tetapi bunyi lainnya adalah getaran. Sehingga ketika getaran menggetarkan permukaan objek, sebuah bunyi dihasilkan. Saya menarik benang dan melihat bahwa bunyi dihasilkan oleh getaran gelas kertas. Bunyi merambat melalui media seperti udara. Medium merambat bunyi tidak hanya digas seperti udara, tetapi juga melalui cairan atau padat. Bunyi yang dihasilkan berbeda tergantung pada medium rambatnya. Kekuatan bunyi yang dihasilkan dapat berbeda berdasarkan tinggi, intensitas, dan kualitas dari bunyi tersebut. Jika frekuensinya rendah, bunyinya rendah. Jika frekuensinya tinggi, bunyinya tinggi. Amplitudo yang lebih kecil menghasilkan bunyi yang lebih kecil dan amplitudo yang lebih besar menghasilkan bunyi yang lebih keras. Selain itu, setiap orang mempunyai suara yang berlainan karena bentuk pita suara yang berbeda. Begitu pula dengan instrumen. Setiap instrumen mempunyai bunyi yang berbeda karena mempunyai bentuk dan gelombang yang berbeda.